Baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala. Mohon izin kalau muka saya terlihat dan suara saya terdengar tidak? Baik. Baik, kita mulai saja. Jadi ini mata kuliah kita, mata kuliah praktikum aplikasi komputer. Saya mau tanya dulu, apakah Anda tidak salah masuk kelas atau mata kuliahnya sesuai dengan yang Anda ikuti? Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi. Oke. Baik, ini saya dan ini email saya. Selanjutnya di sini ada akun yang suka saya pakai untuk pembelajaran jika diperlukan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, saya coba buatkan video tutorial, saya upload di sana. Nanti kalaupun misalnya ada pengumpulan tugas yang sifatnya berupa karya atau berupa video, nanti bisa di-tag ke sana sebagai portofolio Anda termasuk portofolio mata kuliah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, boleh acungkan tangan. Raise your hand. Berarti ada pertanyaan? Silakan bagi ada yang pertanyaan. Oke, nanti saya akan meminta interaksi dari Anda dari beberapa hal. Misalnya Anda bisa raise hand atau fitur-fiturnya ada di bawah. Apakah fitur raise hand ada di Anda enggak? Oh, oke. Siap. Takutnya tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sini. Baik. Selanjutnya ini kalender akademiknya. Kurang lebih kita ada di kegiatan di hari Sabtu, asesmen 1 tanggal 23, asesmen 2 tanggal 27, asesmen 3 tanggal 1 Januari, dan tugas besar tanggal 8 Januari. Nah, untuk ini saya mau tanyakan, karena 1 Januari itu hari tahun baru, apakah mau di tanggal 2 kan, atau kalian mau di minggu depan kan? Mungkin KM? Ada yang mau menyampaikan? Itu kan di kalender akademik masing-masing kegiatan asesmen 1 di tanggal 23 Oktober, asesmen 2 di tanggal 27 November, asesmen 3 di tanggal 1 Januari, tugas besar di tanggal 8 Januari. Pertanyaan saya, kan tanggal 1 Januarinya itu tahun baru ya, tanggal merah. Saya mau tanya apakah mau tetap di tanggal itu atau teman-teman mau pindah ke besoknya atau mau pindah ke minggu depannya. Depannya. Berarti yang tanggal 8 Januari yang ini kita ganti ganti jadi 8 ya. Selanjutnya yang ini kita ganti jadi 8, 9, 10, tanggal 15. Seperti itu, Gilbert? Oke, siap. Kita lanjutkan dengan deskripsi mata kuliah. Baik, di mata kuliah ini nanti Anda akan belajar tentang word processor, spreadsheet, presentasi, juga ada Adobe Photoshop, Illustrator, dan Premiere. Ini aplikasi yang akan saya sampaikan, tapi jika nanti di perjalanannya ada misalnya Anda kesulitan untuk mengumpulkan ini itu karena terkendala alat dan produk, kalau nggak salah
Telkom sudah memfasilitasi dengan Office 365, dilanjutkan sama Adobe Photoshop, itu udah ada Adobe Photoshop online. Adobe Illustrator mungkin nanti kita lihat solusinya menggunakan apa. Adobe Premiere kayaknya udah banyak kayak Viva Video, VN kita bisa pergunakan juga. Jadi jika ada permasalahan baik itu dengan aplikasi atau dengan fasilitas yang Anda punya, saya harapkan silahkan berkomunikasi kepada saya agar kita bisa mencarikan solusi tercepat. Jangan sampai nanti di akhir Anda baru bilang, Bu maaf saya tidak ada HP, tidak ada laptop, atau saya nggak punya aplikasinya. Sampai sini acungkan tangan Anda jika jelas. Silahkan raise hand kalau jelas. Oh, Oko. Oke, nggak ada raise hand, tapi ada ini nggak? Ya udah gini, jawab aja. Kalau misalnya setuju nggak kalau seperti ini? Baik. Nanti yang tidak setuju tolong segera menyampaikan ya. Jangan sampai nanti udah jalan kan. Ini tuh kan kayak kontrak mata kuliah ya. Jadi kalau misalnya Anda dan saya sudah punya kesepakatan, jangan sampai nanti di tengah perjalanan kita tiba-tiba Anda menemukan permasalahan. Intinya sebenarnya gini, hubungi saya jika ada permasalahan. Jelas ya? Siap. Terima kasih. Selanjutnya ini deskripsi mata kuliah. Ini learning outcomes yang kita minta. Intinya Anda harus menerapkan aplikasi baik itu Word, Excel, PowerPoint, Adobe Illustrator, Photoshop, dan Premiere atau sejenisnya. Baik, untuk learning outcomes sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Baik. Terima kasih. Kita lanjut ke outline perkuliahan. Outline perkuliahan yang pertama menerapkan format teks dan paragraf, menyunting serta mengatur tampilan dan format halaman. Dilanjutkan dengan yang kedua menerapkan tabel, footnote, komentar, menetapkan objek gambar, word art, hyperlink, dan smart art. Selanjutnya yang di pertemuan ketiga mengolah data angka. Sebenarnya prinsipnya gini, ini semuanya learning outcome. Yang nomor 1, nomor 2 kita menggunakan Word, yang nomor 3 dan 4 kita menggunakan Excel, yang nomor 6 dan 7 kita menggunakan PowerPoint. Selanjutnya yang 8 dan 9 kita menggunakan aplikasi baik itu Adobe Illustrator atau Photoshop, termasuk yang 11 dan 12. Dilanjut lagi yang 13 dan 14 itu kita ke video editing menggunakan Adobe Premiere. Selanjutnya di pertemuan 5, 10, 15, dan 16 kita ada assessment dan 16 ada tugas besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Jika saya menerangkan terlalu cepat, tolong sampaikan ya. Jadi biar nanti sayanya juga bisa memperlambat. Kita lanjutkan ke buku referensi. Buku referensi yang dipergunakan itu kita sesuai dengan office-nya. Nanti kalau misalnya Anda mau, Anda bisa cari buku Pak Henry Hendratman. Di sana ada The Magic of Photoshop dan lain-lain. Anda bisa pergunakan. Selanjutnya ada komputer graphic design. Dan untuk sumber lain silahkan Anda cari yang menurut Anda menarik. Untuk buku referensi, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada aturan perkuliahan online. Baik, untuk aturan perkuliahan online. Sebentar. Yang pertama, link Zoom atau Google Meet akan dikirim ke ketua kelas 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Seperti tadi, saya boleh minta izin nggak? KM-nya Gilbert bukan? Oke, Gilbert saya boleh minta izin untuk link, saya boleh langsung share di grup WA, nggak apa-apa?
Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 2, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Silakan nanti aktifkan kamera. Jika koneksi di saya tidak terlalu bagus, nanti saya akan meminta Anda untuk men-screenshot peserta yang muncul hari ini. Jadi nanti mohon bantuannya jika nanti pada saat foto bersama, nanti saya tidak bisa memunculkan atau nanti saya minta tolong ke Anda untuk screenshot juga, nanti dikirim di grupnya. Selanjutnya kita lanjut ke untuk yang kedua, ada permasalahan? Oke, tidak? Oke. Siap. Kita lanjut ke yang ketiga, apabila ada kendala jaringan yang menyebabkan terhambatnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan daring, silahkan diinfokan melalui WA atau SMS pada dosen, paling lambat 30 menit setelah perkuliahan dimulai. Sampai sini jelas? Oke. Terima kasih. Yang terakhir, ada absensi dilihat berdasarkan kehadiran tatap muka via Zoom atau Google Meet. Dan absensi kegiatan praktikan dilihat berdasarkan akses mahasiswa di LMS mengerjakan kuis dan modul. Sampai situ untuk absensi jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya ini. Untuk ini nih. Aturan praktika online, mahasiswa dapat mengakses modul melalui LMS. Karena saya belum ada akses ke LMS, saya buatkan Google Classroom-nya agar teman-teman bisa tetap mengumpulkan tugas. Sampai sini, yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa mengakses GCR semuanya? Ya, silakan Putri. Untuk Google Classroom-nya kita pakai email biasa atau email SSO? Harusnya sih pakai email SSO biar nanti saya mudah untuk melihat namanya, karena nanti jika namanya, jadi gini, kalau misalnya nanti kamu pakai email biasa terus nanti pakai SSO, terus nanti kamu bingung, Bu, tugasnya perasaan kemarin pakai email itu, jadi saya hanya approve satu email untuk satu akun mahasiswa biar nanti tidak ada alasan tidak bisa dikumpulkan gitu. Sampai situ jelas? Berarti pakai SSO aja ya, Bu? Iya. Lagian kalau SSO, ya siap. Kalau SSO itu kan penyimpanannya unlimited ya. Kalau email pribadi itu kan ada batasannya berapa belas giga gitu. Jadi kasihan nanti ke kaliannya kalau misalnya kalian ngumpulin, itu kan sebenarnya tersimpan juga di Google Drive kalian gitu. Oke? Putri, aman? Oke, Bu, aman. Makasih banyak, Bu. Siap, sama-sama. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, jawaban modul diupload ke LMS. Berarti nanti silakan Anda upload ke GCR. Ada yang mau tanyakan? Ibu, maaf mau tanya. Oke, silakan Nur Amalia. Kalau misalkan email SSO-nya itu nggak bisa gimana, Bu? Apa boleh pakai email pribadi aja? Karena nggak bisanya karena Nggak tahu, Bu. Yang kemarin itu udah sempat login gitu, tapi nggak bisa. Ternyata kayak passwordnya gitu salah, padahal udah benar. Oke, kalau gitu ya udah pakai email pribadi, cuman resikonya ketika jangan sampai nanti pada saat pengumpulan pastikan email pribadi kamu aktif sampai 1 semester ini. Karena kalau misalnya nanti kan ini pertemuan pertama, saya pastikan semuanya masuk dulu, setelah itu saya lock, tidak ada yang bisa masuk lagi. Jadi, kalau misalnya nanti di tengah jalan bermasalah di emailnya, itu tanggung jawab pribadi ya. Iya, siap. Oke. Tapi ini saya boleh kan, Bu, pakai email pribadi aja gitu? Kalau begitu, asalkan namanya sesuai dengan yang ada di Igrasias agar saya tidak kesulitan untuk merekap absensi maupun nilai. Deal? Iya, siap, Bu. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, masih ada yang kebingungan? Untuk nomor 2 masih ada yang kebingungan atau aman?
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Modul dikerjakan hanya pada saat jam perkuliahan praktikan. Lewat dari batas waktu yang ditentukan dianggap tidak mengerjakan modul. Selama praktikan, saya akan menemani Anda untuk mengerjakan modul, berarti nanti sampai jam 12.30. Nah, untuk pengumpulan modul, mungkin kemarin tuh biar sama aja sama kelas sebelumnya. Saya kasih batas toleransi 1, 2, dan 3 hari. Anda mau berapa hari? Halo? Halo? Oke, 3. Gilbert, gimana Gilbert teman-temannya? Oke, tapi gini. Ya, boleh 3 hari. Cuman gini, penilaian untuk yang mengumpulkan di hari itu dan sampai hari kedua dan hari ketiga beda. Maksud saya gini. Jadi kalau Anda batas pengumpulan iya sampai hari ketiga, tapi untuk nilai yang mengumpulkan tepat waktu dan di hari yang sama itu akan nilainya mutlak 4 apabila si karyanya sesuai dengan apa yang saya minta. Tapi yang mengumpulkan setelah itu, kalau memang tidak melaporkan ke saya kendalanya apa, dia nilainya berkurang setengah. Gimana kalau gitu? Agar yang ini tetap terpenuhi. Deal? Halo? Ada orang kah? Gimana Gilbert? Siap. Jadi batas pengumpulan 4 hari ya, 3 hari. Nanti setelah itu berarti saya tidak akan lagi menerima tugasnya. Kalau memang ada permasalahan apapun, saya yakin ketika Anda ngecas HP pasti sejam paling lama, berarti di jam selanjutnya pasti bisa menghubungin saya. Intinya komunikasi jangan lepas ya. Kita lanjut lagi ke nomor 4, tidak ada susulan pengerjaan modul. Sampai situ jelas? Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke bobot nilai. Bobot nilai ada tugas atau modul. 35% untuk tugas atau modul, asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3 itu 15%, dan tugas besar itu 20%. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Baik. Jika tidak, kita lanjut lagi. Ini standar penilaian pembelajaran. Kayaknya Anda semester 3 Anda sudah tahu aturan mainnya seperti apa. Nanti silahkan dilihat. Selanjutnya ini ada seragam. Untuk seragam, karena kita hari Sabtu, jadi silakan Anda menyesuaikan saja. Yang pasti kalau boleh yang laki-laki pakai yang berkerah ya. Jadi nanti tetap terlihat resmi, nanti silakan dikondisikan saja baiknya seperti apa. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke materi kita. Materi kita hari ini itu menggunakan Word. Kalau misalnya menggunakan Word, kurang lebih cara buka aplikasinya, kalau di komputer saya tinggal tulis Word, nanti muncul aplikasinya seperti ini. Ini loading screen. Setelah loading screen, kita masuk ke aplikasinya. Di aplikasi ini, nanti Anda bisa di sini resend filenya ada di sini. Selanjutnya di sini ada template dan di sini ada blank dokumen. Anda bisa pilih blank dokumen. Sampai membuka aplikasi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau di tampilan Anda ada emoticon nggak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Berarti kalau begitu di kelas ini ada yang belum pernah menggunakan Word tidak?
Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti saya anggap semuanya pernah menggunakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Terima kasih. Mantap. Kalau gitu berarti kita nggak akan terlalu kesulitan untuk masuk di sini ya. Ini tampilannya, nanti saya kirimkan modulnya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini file. Nanti kalau ada yang lupa, saya coba review sedikit. Di sini ada file. Set. Ada new. Itu untuk membuat yang baru, ada template di sebelah kanan dan juga ada blank dokumen. Selanjutnya open itu kalau misalnya kita buka file yang ada, terus di sini ada OneDrive, ini berarti kita simpannya di cloud. Kalau yang ini di komputer kita sendiri, save kalau kita menyimpan file, save as kalau misalnya Anda merename atau menyimpan file. Selanjutnya print, untuk ngeprint nanti Anda bisa atur di sini. Ketika semua sudah di set, Anda tinggal tekan tombol print, mau berapa kopi tinggal diatur di sini. Terus jenis printernya Anda bisa cari ada di sini. Berapa halaman, apakah halaman tertentu atau semua halaman atau custom, Anda boleh pilih di sini. Selanjutnya ada satu site atau dua-duanya, Anda tinggal atur. Di sini halamannya mau 111, 123, nanti Anda tinggal atur. Terus potret atau landscape Anda bisa atur juga, ukuran kertas juga Anda bisa atur di sini, marginnya juga Anda bisa atur, satu halamannya mau berapa juga Anda bisa atur di sini. Baik, selanjutnya kita punya option. Option ini yang akan mengatur keseluruhan tampilan yang ada di sini. Ini ada generalnya, terus ada juga yang untuk tampilan ribbon yang ada di sini, kita bisa di customize ribbon. Teman-teman bisa atur di sini mau dimunculkan apa atau tidak memunculkan apa. Biar nanti bisa diatur mana yang ingin terlihat dan mana yang tidak. Tinggal di checklist atau uncheck nanti kalau sudah di oke. Atau nanti misalnya kita mau ganti nih home insert design, nanti bisa tinggal diatur nama grupnya apa, tergantung Anda, silahkan diatur saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jelas? Terima kasih. Saya akan lanjutkan kembali. Selanjutnya di sini, ini ada text boundaries. Sebenarnya ini yang saya suka ketika saya menggunakan Word. Di sini ada, ini untuk mengetahui dia margin kiri kanan atas bawahnya seperti apa. Nanti bisa Anda cek di sini. Cara memunculkannya, file, option. Selanjutnya ada advance. Terus masuk ke text boundary. Sebentar. Ada di sini. Show dokumen konten, di sini ada text boundaries. Anda tinggal klik, nanti akan muncul seperti ini. Si kotak seperti ini. Kotaknya macam-macam tergantung versi dari Office Anda. Kalau misalnya versi Office Anda yang terbaru, mungkin bisa jadi si kotaknya itu langsung satu bentuk ke bawah, satu kotak besar. Tapi ada yang perbagian. Jadi ini tergantung versi yang Anda punya. Selanjutnya, di home ini ada semua tampilan yang berhubungan dengan ini, copy paste. Misalnya saya di sini tulis tentang manajemen pemasaran. Selanjutnya, kalau saya klik Ctrl Shift ke sebelah kiri, ini ngeblok. Ctrl Shift sebelah kanan, kiri kanan, ini kan pointer ya. Anda bisa atur mau kiri kanan atas bawah, di keyboard Anda bisa atur. Selanjutnya kalau kita blok, Ctrl C, terus enter, Ctrl V, ini untuk paste kan. Atau Anda bisa blok seperti ini. Nah, kalau sudah di blok, di sebelah atas itu ada copy. Selanjutnya di bawah kita tinggal tekan klik di bawah, terus selanjutnya paste. Langsung muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya yang manajemen pemasaran yang ini, pengaturannya bisa Anda atur. Misalnya fontnya seperti apa dan lain-lain. Anda boleh atur sesuai dengan yang Anda inginkan. Terus ukurannya juga bisa Anda atur. Di sini ada yang ini nih, change case. Jadi di sini Anda bisa atur si hurufnya, apakah mau huruf kapital di depan, apakah mau
hurufnya kecil, apakah mau hurufnya capitalize each word. Jadi setiap katanya huruf pertamanya kapital. Itu bisa diatur. Atau misalnya teman-teman ingin diblok nih. Kalau misalnya pakai di keyboard itu shortcutnya Shift F3. Shift F3 yang pertama itu Anda bisa atur dia mau bentuknya seperti apa. Sama saja sih fungsinya seperti itu. Untuk masuk ke ribbon ini, aksesnya Anda tinggal klik slash, tombol slash yang ada di, tombol Alt. Nah, ketika Anda muncul tombol Alt seperti ini, Anda bisa pakai shortcut FHN. Kalau misalnya mau ke H, tinggal pencet H, nanti semuanya ada fitur lagi untuk shortcutnya. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan ketika mouse Anda tidak berfungsi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ego. What's wrong with two dice? Mohon maaf, saya nggak ngerti kenapa hari Sabtu biasanya koneksi lancar, tapi tiba-tiba seperti ini. Ya, sudahlah. Baik, tadi saya sampai mana yang terlihat oleh Anda? Boleh bantuannya? Halo, apakah suara saya terdengar? Oh, oke, baik. Sampai Shift F3. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah Shift F3, nanti Anda bisa atur juga di sini ada bold, italic, underline, di sini ada strip, semuanya sebenarnya ada di pengaturan font yang ada di panah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini diklik, ini pengaturannya ada di sini, semuanya sama saja. Jadi itu hanya fitur yang dimunculkan di depan, tapi sebenarnya Anda bisa akses di sini. Selanjutnya Anda bisa atur warna dan lain-lain stabilo. Oke, jika pengaturannya misalnya saya ingin warnanya merah, kita kasih stabilo seperti ini. Terus saya ingin pengaturan yang sama seperti ini muncul di bawah. Kita tinggal menggunakan format painter untuk memberikan pengaturan yang sama. Jadi Anda tidak usah melakukan beberapa kali pengaturan, Anda tinggal blok saja. Selanjutnya Anda pakai format painter dan Anda atur seperti itu. Kita lanjut lagi ke rata kiri kanan. Jadi Anda bisa rata kanan, rata kiri, selanjutnya rata tengah, dan rata kanan. Kalau misalnya kita arahkan ke sini, ini sebenarnya ada shortcutnya. Jadi ada Ctrl L, nanti ini Ctrl E, di sini ada Ctrl R. Nanti Anda bisa atur sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Kalau sudah, di sini kita punya bullet sama numbering. Anda bisa atur. Untuk penggunaannya, misalnya seperti ini. Saya punya buah, ada buah
apel, selanjutnya buah jeruk, ada lagi buah durian. Misalnya seperti ini. Jika kita mau pakai bullets, kita tinggal blok, terus nanti kita pilih Anda mau bentuknya seperti apa, atau Anda mau bentuknya itu sesuai dengan yang Anda minta, berarti Anda tinggal define new bullet. Tapi kalau misalnya mau pakai yang ada di sini, Anda tinggal klik saja, sudah. Seperti itu. Nah, kan ini agak maju nih dari posisi awal. Nah, saya punya shortcutnya, Ctrl, Shift, M, sama Ctrl M. Kapan kita menggunakan Ctrl M? Itu Ctrl M itu asumsinya maju aja biar lebih mudah Anda ingat ya. Jadi ketika kita mau seperti ini saya menggunakan Ctrl M. Tapi ketika saya mundur seperti ini pakai Ctrl Shift M. Baik, ini Ctrl M, terus kalau mundur seperti ini Ctrl Shift M. Nanti misalnya kita bisa pergunakan, misalnya saya tulis hewan, terus hewannya saya tulis kucing, anjing, terus beruang. Oke. Nanti saya punya hewan kucing, anjing, beruang, saya akan kasih dia numbering misalnya. Numbering di sana 1 2 3. Kan dia agak maju nih. Kita mundurkan ke belakang dengan Ctrl Shift M. Selanjutnya agak lebih rapi, kita tambahkan di sini kucing apa ya? Kita misalnya pilih kucing Anggora. Untuk memunculkan numbering selanjutnya sebagai anak dari numbering yang sebelumnya atau parents atau child dari yang sebelumnya, kita tinggal pencet tombol tab seperti ini. Nanti tinggal Ctrl Shift M buat mundurnya. Jadi lebih mudah, nanti kita tinggal tulis kucing Anggora. Atau misalnya kucing kampung. Seperti itu. Atau misalnya di sini Anda mau menghilangkannya, Anda tinggal delete. Atau mau Anda tambahkan, Anda tinggal tambahkan di sini A. Seperti itu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Berarti Ctrl Shift M buat rapi. Ctrl M sama Ctrl Shift M itu untuk mengatur. Ini kan di atas seperti ini nih. Nih, ada yang namanya pengaturan margin untuk bagian atas sama bagian bawah. Sorry, bukan pengaturan margin. Kayak indent gitu. Nah, ini kan biasanya dilurusin seperti ini ya. Nah, kalau dia pengen rapi secara otomatis, sebenarnya pengaturannya ada di sini gitu. Seperti itu. Jadi yang Ctrl M itu sebenarnya Ctrl M itu untuk majuin si indent yang kita buat. Ctrl Shift M itu untuk memundurkan indent yang kita buat tanpa merubah si angka yang muncul di sini. Sampai situ jelas? Tadi siapa, Raka? Oh, yang garis itu kita pakai boundaries. Kalau boundaries itu kita masuknya di sini, ada file. Selanjutnya, tapi maksudnya gini, setiap versi itu berbeda ya. Kadang ada yang kotak aja nggak ada garisnya gitu. Jadi saya tidak menjamin di komputer Anda sama dengan tampilan saya, tapi kurang lebih untuk kotaknya ada di advance, file, tadi option, terus advance, terus nanti kita masuk ke show document content, terus di sini ada show text boundaries-nya. Begitu. Begitu, Raka. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau jelas? Atau masih bingung? Raka? Raka? Show text boundaries. Nih, ada di sini. Ada terlihat nih, show text boundaries. Di bagian advance. Sudah ketemu? Oke. Gimana, Raka? Boleh saya lanjutkan lagi terlebih dahulu atau masih kebingungan? Oke, terima kasih.
Selanjutnya, ini untuk numbering. Jadi tadi numbering untuk pengaturan nomornya, nanti rata kiri kanan. Oh ya, terus ini nih. Di sini kan ada sebenarnya tugas yang nanti akan saya minta itu tugas yang pertama. Itu Anda harus mengikuti sesuai dengan yang saya minta. Jadi saya nanti akan kirim satu file ini. Jadi nanti Anda harus tepat menduplikasi tampilan yang ini. Silakan Anda pergunakan kertasnya F4. Nanti untuk mengatur kertas saya sampaikan. Jadi kita menduplikasi seperti ini. Untuk merapihkan bagian ini, nanti Anda bisa menggunakan tabel. Jadi tinggal insert tabel. Misalnya kita pakai 4. Di sini nanti Anda tinggal tulis menimbang. Terus titik 2. Nanti tinggal kasih huruf. Terus kasih tulisannya yang kita butuhkan untuk untuk tampilan tersebut. Selanjutnya kita tinggal klik dan drag ke sebelah sini. Selanjutnya klik dan drag ke sebelah sini. Hurufnya kan A-nya biasa ya. Jadi kita pakai A biasa. Nanti ketika kita print, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia si garisnya masih ada. Nah, agar garisnya tidak terlihat, di sini ada yang namanya di sebelah kanannya ada yang namanya border, nanti tinggal Anda klik, nanti no border. Tapi jangan lupa diblok dulu si tabelnya. Nanti kita tinggal klik, terus klik no border. Seperti itu untuk menduplikasi tampilan yang di sini, agar ketika kita print preview, ini ada di sini ya, print preview. Kita print preview, tampilannya rapi seperti ini dan tabelnya tidak akan terlihat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa diikuti? Halo? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Ada beberapa fitur yang mungkin akan Anda pergunakan untuk tugas kita hari ini. Ini tadi sudah sampai tampilan sini, kita ada yang namanya find, replace, sama select. Select ini biasanya buat objek atau gambar, nanti bisa Anda pergunakan. Selanjutnya ada insert gambar. Nanti Anda boleh pilih gambar yang Anda inginkan. Karena tugas kedua saya adalah bikin kurikulum vitae, jadi nanti Anda pasukan gambar Anda di sana, Anda tinggal blok. Nanti kalau sudah seperti ini, kita mau atur nih si tampilan gambar, dia kan tampilannya seperti ini nih di ribbonnya, ada mau ganti background, ganti koreksi warna, dan lain-lain. Yang ini framingnya Anda boleh pilih yang mana, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Nanti kalau misalnya sudah, Anda bisa atur lagi si bordernya, mau warnanya diganti, atau mau diatur refleksinya kayak gimana, editan dari si framenya, posisinya mau seperti apa, atau dia mau sebelah mana, apakah dia sebaris dengan teks, atau mau di bawah teks, atau mau di depan teks, dan lain-lain Anda silahkan atur. Selanjutnya di sini kalau Anda mau crop silahkan crop, mau diatur gambarnya silahkan Anda atur gambarnya. Itu ketika kita memasukkan gambar. Selain gambar juga nanti Anda bisa memasukkan shapes. Misalnya tadi di bawahnya ada, kalau misalnya Anda mau bikin ya, kan ada logo Telkom tuh. Ini Anda misalnya bisa pakai shapes yang ada di sini, sorry. Oke, saya ulang ya. Kita klik titik awal, kita titik selanjutnya, terus kita klik bagian selanjutnya lagi, terus nanti kita tutup si bidangnya. Nah, kalau sudah, misalnya nanti Anda bisa atur nih, di sini drawing tools-nya ada macam-macam, ada bentuknya Anda tinggal pilih sesuai dengan keinginan Anda. Mau diedit nih bentuknya, Anda tinggal edit shape, titiknya mau digeser-geserin, Anda tinggal geser. Misalnya ini Bu, ini kayaknya terlalu bawah, nanti mau dikatasin dan lain-lain, kita tinggal atur. Nanti kalau sudah, warnanya kita bisa masukkan di sini. Anda bisa pilih warna yang Anda inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau warna dalamnya Anda tinggal masukkan seperti ini. Anda boleh pilih warna tertentu, mau gambar Anda bisa pakai, gradasi warna Anda bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus di bawah ada efeknya. Nah, teman-teman bisa pilih efeknya mau seperti apa. Tinggal diatur saja, apakah nanti ada glowingnya, ada ketebalannya, ada
bayang-bayangnya nanti teman-teman bisa atur. Terus nanti sama seperti yang gambar yang di atas, nanti kita bisa atur dia posisinya mau di mana, di depan, pindahin ke belakang banget, pindahin ke depan banget, atau nanti mau diatur ukurannya, nanti teman-teman bisa atur di sana ya. Jadi nanti si tampilannya jadi lebih real, si volume tampilannya jadi lebih enak untuk dilihat dibandingkan bentuk yang seperti statis gitu. Jadinya nanti lebih enak lah si tampilannya kalau teman-teman atur warna dan outline-nya. Selanjutnya ada lagi bagian dari ini ada smart art. Misalnya Anda mau bikin CV-nya nanti menggunakan objek-objek tertentu, nanti Anda boleh pilih. Nanti kalau misalnya dipilih, nanti ada pengaturan selanjutnya muncul juga. Terus ada chart, terus di sini ada oh ya, page layout. Ini yang paling penting dalam pembuatan dokumen yang kita punya. Nanti Anda bisa atur kiri kanan atas bawahnya seperti apa. Rata kiri, rata kanan. Kalau misalnya mau di custom, Anda tinggal custom. Nanti tinggal pilih rata kiri, rata kanan. Nanti tinggal diatur angkanya. Nanti ukuran kertasnya pun bisa Anda atur. Di sini ada width-nya berapa, height-nya berapa. Anda bisa diatur. Khusus untuk yang tugas duplikat, kalau nggak salah itu kertasnya F4. Nanti Anda tinggal masukin aja. Bu, di Ibu kan tidak ada ukuran F4, ya udah tinggal more size paper. Nanti tinggal atur tingginya, dia tuh kalau nggak salah 33 cm. Nanti Anda tinggal masukkan di situ. Nah, terus Anda bisa bikin kolom misalnya di sini si kucing dan buah-buahan ini, si buah dan kucing ini mau kita jadikan dua kolom yang berbeda. Nanti Anda tinggal atur seperti ini, tinggal di blok, nanti tinggal dimunculkan kolomnya. Terus pada pengaturan yang ada di tampilan ini, nih, ada jarak antara bagian satu sama bagian selanjutnya. Yang ini jaraknya agak renggang, yang ini jaraknya tidak terlalu renggang. Nah, ini bisa disebabkan karena yang satu spacing. Kalau spacing itu nanti Anda bisa atur spacing before sama afternya. Nanti misalnya teks ke satu seperti ini bisa dilihat afternya ada 8. Kalau kita jadikan 0, misalnya yang ini saya kopikan lagi. Ctrl V seperti ini. Terus kita blok nih. Spacingnya saya nolkan, tampilannya akan seperti ini. Jadi jarak antara teks yang pertama dan teks yang kedua Anda bisa lihat, Anda bisa atur di sebelah sana. Terus apa lagi ya? Teks udah, nomor udah. Yang dibutuhin apa lagi? Oh iya, satu lagi. Misalnya teman-teman mau butuh nih, ada salah satu website yang saya suka pakai untuk mencari font. Jadi kalau misalnya cari font, Anda bisa menggunakan ini nih, dafont.com. Nah, di dafont.com ini teman-teman bisa atur font mana yang teman-teman butuhkan nanti untuk CV yang Anda punya. Jadi, di sini ada banyak font yang lucu-lucu. Kalau saya sih biasanya ada beberapa yang digunakan untuk teks, ada juga yang digunakan untuk misalnya seperti ini nih, seperti LCD. Oke, di sini ada digital. Kalau misalnya teman-teman pakai, kan kadang kayak dekoratif. Nih, seperti ini. Kan ini nggak mungkin ya kita pakai di tulisan yang normal. Tapi misalnya untuk hiasan-hiasan, kita bisa menggunakan yang ada di sini. Nanti biasanya sih saya pindahin yang gambar-gambar seperti ini ke vektor, biar dia akan lebih mudah dan lebih enak terlihatnya gitu. Nanti bisa diatur aja, tinggal dipilih temanya mau tema yang mana, teman-teman bisa atur. Misalnya Valentine. Di sini kalau misalnya mau nanti bikin kartu-kartu, atau nih kayak gini nih, ini kan lope-lope kayak gini nggak mungkin ya kita pergunakan untuk tulisan, tapi teman-teman bisa pergunakan untuk ornamen atau hiasan-hiasan nanti untuk disimpan di beberapa bagian gitu. Terus saya coba lihat dulu.
Sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Masih di sanakah? Iya. Silahkan, Putri. Telepon tadi itu kalau kita download itu langsung bisa digunakan di Word atau gimana? Oh iya, untuk prosedurnya jadi gini, nanti kamu download kan, kalau sudah download, nanti kamu buka, kalau Anda sistem operasinya pakai Windows, nanti kita masuk ke C, bagian C tuh, terus di C itu ada Windows, terus di Windows itu ada font. Sebentar, saya cari dulu, ini ada font nih. Nanti kalau di enter tabelnya, ini kan ada banyak font, sebenarnya dia lagi ngeloading fontnya. Kamu tinggal kopikan filenya ke sini aja, file fontnya. Nanti bentuk file fontnya kurang lebih tampilannya kayak gini. Nanti tinggal dikopikan. Nanti kalau sudah dikopikan, ya sudah. Tinggal di-refresh lagi si aplikasinya, nanti dia bisa dipergunakan langsung. Seperti itu, Putri. Apakah membantu? Sama-sama. Baik, saya mau cek dulu sambil Anda memikirkan ada yang mau ditanyakan atau tidak. Saya mau cek dulu. Nur Amalia hadir? Hadir, Ibu. Terima kasih. Muhammad Sayuti? Hadir, Bu. Nur Rahmawati? Putri Wulandari? Putra Perdana? Putra? Kalau yang mic-nya tidak nyala, boleh komen di bawah ya, biar saya tahu hadir atau tidaknya. Kevin? Hadir, Bu. Sebentar. Kevin hadir, terima kasih Kevin. Terus Raka? Hadir, Bu. Raka, Muhammad Faras? Hadir, Bu. Terus Muhammad Saroni? Hadir, Bu. Muhammad Randi? Hadir, Bu. Terus Gifta? Hadir, Ibu. Muhammad Iqbal? Muhammad Iqbal? Rania? Sebentar ya, nanti saya panggil. Ranianya ada nggak? Oh, oke. Selanjutnya Rahel? Muhammad Hawashi? Muhammad Hawashi? Nggak ada. Muhammad Fadli? Nggak ada. Tania tadi ada. Siap. Mantap. Muhammad Zaki? Ada. Diva? Hadir, Bu. Muhammad Fatkur Rahman? Hadir, Bu. Nur Faliza? Hadir, Bu. Oke. Gilbert? Hadir, Bu. Terus Konita? Hadir, Bu. Yoga Pasa? Yoga? Yoga juga tidak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Hadir. Siap. Uswatun? Hadir, Ibu. Caroline? Oke, berarti yang tidak hadir itu Muhammad Fadli, Muhammad Hawasi, Muhammad Iqbal, Putra, dan oke. Nanti teman-teman coba kabari teman-temannya ya, biar nanti saya bisa mengecek mereka apakah terdaftar atau tidak. Ada nama yang tidak terdaftar di list yang saya punya?
Ada semua berarti ya. Oke. Biar nanti waktu mengerjakan Anda tidak terlalu tidak terganggu. Jadi kita punya waktu sampai jam 12.30. Teman-teman, saya akan standby di Meet ini. Jadi jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa masuk ke Meet ini. Tapi kalau misalnya mau live chat juga, live Meet juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Anda sudah beres, kalau Anda ada pertanyaan boleh balik lagi ke sini. Pokoknya saya standby di sini gitu aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Tugas Anda nanti ada 2. Tugas yang pertama adalah yang di sini saya punya file yang ini, silakan Anda duplikat 1 halaman saja, halaman pertamanya. Anda silakan duplikat. Persis harus sama seperti ini. Yang tugas keduanya silakan Anda bikin CV, isinya itu nama sebentar. Oke, isinya nama, terus alamat, selanjutnya nama, alamat, nomor handphone, portofolio. Nah, nanti portofolionya silakan Anda masukkan misalnya apakah Instagram, YouTube, atau blog. Atau ada portofolio lain yang Anda punya. Nanti kalau sudah riwayat pendidikan, selanjutnya prestasi Anda, terus interestnya apa? Yang disenangi atau hobi. Oke. Oh iya, tadi ada satu lagi deh kayaknya yang belum saya sampaikan. Ini udah ya, jangan lupa pakai foto dan desain semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Oke. Terus di sini, oh ya, satu lagi nih. Ada insert yang namanya word art. Nanti teman-teman bisa pergunakan misalnya kurikulum vitae. Terus sifonnya mau Anda ganti misalnya seperti ini. Nanti misalnya formatnya mau Anda robah, efeknya mau Anda kasih, dan lain-lain Anda bisa atur sesuai dengan keinginan Anda lah. Maunya seperti apa. Atau kita pakai text direction-nya, mau rotate seperti ini boleh. Nanti bisa kita tampilkan misalnya di salah satu sisinya agar tidak terlalu kaku. Seperti ini boleh. Atau nanti teman-teman bisa masukkan bidang-bidang yang ada di sini untuk desainnya juga. Nanti tinggal masukkan misalnya kita pilih ini rectangle tool, kita tinggal masukkan seperti ini, terus tinggal copy paste. Maaf, ini yang atas pengen ikutan, kamu diam sini aja, diam sini ya. Oke. Nah, yang ini misalnya mau Anda atur seperti ini, atau Anda mau tambahkan lagi, kita rotate, kita seperti ini, atau teman-teman mau pakai desain yang ada di Canva atau di aplikasi lainnya boleh, tapi yang pasti membuat CV-nya tetap di sini. Nanti tinggal diklik si objeknya, kita tinggal ganti misalnya kalau Anda senang warna coklat, kita bisa masukkan warna coklat. Nanti kalau misalnya Anda senang desainnya nggak pakai garis, silakan Anda pakai garis. Kalau mau pakai dashes, tinggal Anda pakai. Mau ketebalannya Anda atur, tapi saya paling senang kalau nggak pakai garis. Terus misalnya warnanya kita kasih sedikit preset, biar nanti tidak terlalu dia teratur kayak gini gitu.
bidangnya banyak ya, nanti tinggal diatur sesuai dengan keinginan Anda mau seperti apa agar si tampilan CV kita menarik dan orang mau untuk melihat dan membaca gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bu, saya mau nanya. Silahkan Tania. Oke Bu, jadi kalau misalkan memang sudah mempunyai CV, berarti apakah boleh di Google Doc atau hanya di Doc? Saya mintanya di Docs, tapi tadi saya ada dari kelas sebelumnya yang memang bermasalah di pengumpulan. Jadi nanti mungkin file yang akan saya minta ada bentuknya Docs dan PDF. Nanti kita tinggal lihat ya. Saya ingin melihat pengaturannya di Docs. Nanti untuk apa namanya, untuk biar bentuknya, sebenarnya kamu tuh bikin bentuknya seperti ini nih, mungkin gara-gara versinya berbeda dengan saya, bentuknya jadi berantakan. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu, saya tetap kumpulkan yang PDF-nya. Jadi nanti file yang dikumpulkan ada 4, ada file yang duplikat 1 dan PDF-nya, dan CV dan PDF-nya. Gitu mungkin Tania. Oke. Tujuannya berarti sampai Oke. Jadi gini, untuk mengerjakannya itu sekarang harus dikerjakan. Harusnya sih dengan waktu yang kita punya sampai 12.30 itu sudah selesai dan bisa dikumpulkan. Paling telat Anda ngumpulin berarti 3 hari dari sekarang. Berarti tanggal 27. Gitu. Paling telat. Tapi kalau Anda ngumpulin hari ini dan sesuai dengan yang saya minta, berarti nilai Anda dapat maksimal. Seperti itu Tania. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Saya mau nanya. Oke, silahkan. Untuk ukuran CV, pakai A4 juga. Boleh A4, boleh F4. A4 antara A4, F4 kalau nggak letter, kalau nggak legal. Boleh pilih yang itu. Bebas ya. Ada 4 pilihan ya. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, saya standby di sini. Nanti kalau misalnya Meet yang saya bermasalah lagi, nanti saya akan kirim Meet yang baru. Biar nanti Anda tetap keep in touch sama saya selama praktikum ini berlangsung. Gimana Raka? Aman? Oke, sebelum kita kembali ke apa yang harus Anda kerjakan. Oke, saya minta semua share kameranya. Nanti kita ada 30 orang ya. Boleh? Nanti saya boleh minta bantu nggak? Takutnya yang di saya nggak keload semua. Ada beberapa yang tidak terlihat. Rania, Putri, sama Nur Amalia. Oh oke, sekarang sudah muncul. Maksudnya boleh minta tolong di share screen kan juga dari versi Anda. Biar nanti kalau tidak muncul di saya, di Anda juga muncul ya. Oke. Sebentar. Aman. Oke. Terima kasih untuk hari ini, untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti silakan saya standby di sini jika ada pertanyaan. Kalau misalnya sudah diselesaikan, silakan langsung dikumpulkan, nanti bisa saya periksa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Oke, silahkan.
saya belum masukkan. Saya mau kirimkan sekarang. Mohon maaf ya. Soalnya saya baru buatnya tadi pagi. Atau gini, saya kirim dulu ke WhatsApp ke grup WhatsApp dulu. Nanti saya coba kirimkan ke GCR setelah ini. Oke. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Oke, silahkan nanti Anda bergabung di Google Classroom. Setelah itu nanti Anda tugasnya dua. Yang pertama duplikat, yang kedua CV. Buat sebaik mungkin yang Anda bisa. Baik, bagi yang mau mengerjakan silakan mengerjakan. Bagi ada yang masih memiliki pertanyaan, saya standby di sini. Jika Anda membutuhkan pertanyaan, Anda boleh off cam sambil Anda mengerjakan ya.